Saya ulang ya. Jadi selamat sore semuanya. Oke. Nah, minggu lalu kita belajar rasio di mana rumusnya A dibagi B. Jadi itu sesuatu yang berbeda. Kalau proporsi itu A dan B itu keseluruhan gitu ya, dibagi oleh bagian tertentu gitu. Kemudian hari ini kita belajar tentang rate. Ini sudah kita pelajari di minggu lalu. Dan ini juga sudah kita pelajari. Nanti akan ada kuis setelah kuliah ini, ya. Akan ada kuis. Jadi saya harap kalian punya koneksi bagus, jadi kalian bisa ikut kuis sampai selesai. Link untuk kuisnya sudah saya bagikan di grup WhatsApp. Nanti kalian tinggal isi, tapi tidak bisa sekarang karena pertanyaannya belum muncul ya. Jadi itu cuma ada soal nomor 1, soal nomor 2, kalian tidak bisa menjawab karena belum ada soal ya. Nah, oke, sekarang rasio sudah kita pelajari, lalu proporsi juga sudah, lalu minggu ini kita belajar tentang rate. Jadi kalau rasio itu perbandingan, kemudian proporsi itu adalah resiko, besarnya resiko suatu penyakit dalam populasi. Nah, kalau rate itu kecepatan. Apa itu kecepatan maksudnya? Jadi, rate itu berhubungan dengan kecepatan perubahan suatu proses yang dinamis. Dan dia didefinisikan oleh waktu, dan dia juga memberitahu kita seberapa cepat status kesehatan dapat berubah atau seberapa cepat suatu penyakit itu terjadi di dalam populasi, ya. Misalnya, berapa jumlah kasus kematian babi yang disebabkan oleh African Swine Fever selama jangka waktu 1 bulan, gitu ya. ASF di Manokwari sepertinya belum sampai 1 bulan, tapi nanti kita akan bisa dapat angkanya mungkin dari bapak-bapak, ibu-ibu yang bekerja di dinas ya. Ini contoh. Jadi sebenarnya rate ini kurang lebih mirip-mirip dengan proporsi, cuma bedanya dia memperhitungkan waktu di dalamnya. Mungkin masih belum paham, tapi tidak masalah. Terus saja kita lanjut sampai nanti selesai baru kalian bisa paham ya. Nah, rumusnya itu A dan B, numerator dan denominator. Cuma di sini ada jangka waktu tertentu. Jadi numerator dan denominatornya itu bergantung dari jangka waktu tertentu. Ya. Bergantung dari jangka waktu tertentu. Kalau misalnya di sini dalam jangka waktu 1 bulan. Misalnya ini bulan apa sekarang ya? April ya. Misalnya di bulan April. Tapi misalnya kita ada angka kematian babi itu misalnya di bulan April ada 30 ekor. Bulan Mei misalnya ada 100 ekor. Kemudian yang ditanya berapa kecepatan angka kematian babi di bulan April misalnya ya. Yang bulan April mati kan tidak mungkin hidup lagi toh di bulan Mei toh. Pasti dia sudah mati. Nah, kemudian denominator ini adalah jumlah total babi yang ada di dalam sebuah populasi. Misalnya jumlah totalnya adalah ini jumlah ya. Jumlah total misalnya Ibu, bisa tulis pakai warna yang lain, Kak. Bagaimana? Silau, Bu, yang warna kuning nih. Oh, yang warna kuning silau. Oke, baik. Kalau saya kasih yang warna biru, berarti saya hapus dulu sudah ya. Ya, Bu. Oke, terima kasih ya. Jadi
Ini misalnya dalam jangka waktu 1 bulan, April. Nah, di bulan April, misalnya ada data, kalau tadi ikut kuliah zoonosis surveillance ya, setelah diambil sampel, kita dapat kematian ada 30 yang karena ASF. Memang ada yang mati-mati juga yang lain, tapi mati ditabrak, mati penyakit lain, cacingan, dan sebagainya. Yang karena ASF misalnya cuma 30. Kemudian di bulan Mei, ada 100 ekor misalnya. Nah, jumlah total babi misalnya ini di Manokwari ada 2 juta ekor. Ya. Maka ini tuh rumusnya ini maksudnya dia numerator dan denominatornya ini selama jangka waktu tertentu. Dan rate itu mirip-mirip dengan proporsi. Nah, kalau ditanya rate atau kecepatan kematian babi di bulan April misalnya, maka numeratornya berapa kira-kira? 30, Bu. Betul, numeratornya 30. Jadi jumlah babi yang mati, karena kan di sini kematian babi. Yang di bawahnya adalah jumlah total babinya, atau mereka yang 2 juta ini kan ada di bulan April misalnya ya, ada 2 juta ekor di bulan April. Di bulan Mei pastinya menurun ya, tidak sampai 2 juta, karena ada 30 yang mati. Berarti denominatornya berapa? 100. Bukan. Denominator itu adalah jumlah total populasinya. Jadi mirip seperti proporsi, jadi jumlah total populasi. Jumlah total populasi babi itu ada 2 juta. 2 juta, ya. Jadi jumlah totalnya ada 2 juta. Sehingga rate-nya seperti ini. Nah, biasanya rate itu dia hitungnya per 100.000. Biasanya kalau ada pertanyaan berapa rate kematian babi di bulan April per 100.000 ekor babi misalnya. Maka kita dapat angka, siapa yang bisa kalikan? 30 kali 100.000 dapat berapa? 3 juta. Oh, 30 kali 100.000 3 juta dibagi 2 juta. Berapa hasilnya? 3 juta dibagi 2 juta. 3 juta dibagi 2 juta dapat berapa? 1,5, Bu. Iya, 1,5 per 100.000 ekor. Jadi maksudnya adalah dari 100, jadi kalau kamu punya, minta maaf, kalau kamu punya sapi 100.000 ekor ya, yang mati itu 1,5. Baru Ibu kenapa babi ada 1,5 itu bagaimana itunya? Itu maksudnya perkiraannya. Jadi kalau kamu pelihara babi 100.000 ekor di bulan April, babi yang mati itu ada 1,5 gitu ya. Itu kecepatannya. Jadi jumlah kecepatan penyakit ini bisa menyebabkan kematian di bulan April. Sekarang kita lihat di bulan Mei. Di bulan Mei yang mati jauh lebih banyak. Ada 100 gitu ya. Kemudian jumlah babinya kan pasti berkurang ini, dari 2 juta sudah dikurangi 30 ekor. Jadi sekarang di bulan Mei, Ibu pakai di sini saja. Di bulan Mei jumlah babi yang mati ada lebih banyak, ada 100. Kemudian jumlah total babi
karena sudah ada yang mati 30 ekor, maka saya kurangi ya. 20 dikurang, 20 dikurang 30. Hasilnya ada 199.970 ekor. Nah, sekarang coba rate kematian babi di bulan Mei. Numeratornya berapa? Angka yang di atas. Numerator, angka yang di atas. Ya, 100. Kemudian denominatornya berapa? 2 juta, Ibu. 2 juta, Ibu. Oh iya, ini minta maaf, Ibu yang salah ya, bukan ini 200.000. Ini harusnya 2 juta, bukan 2 juta juga. 2.000. Tapi 2 juta dikurang 30 ekor. Berapa? 2 juta. 199.970 ekor, Bu. Bukan, 1 juta. Ini tadi Ibu ada salah kasih masuk angka jadi 1.999.970 ya. Jadi 100 dibagi 1.999.970. Jangan lupa kalau ditanya rate itu biasanya per 100.000, sehingga kita kali dengan 100.000. Hasilnya adalah berapa? 100 dikali 100.000 itu 10 juta ya. 10 juta dibagi 1 juta ini tadi, yang ini. 1.099.970. Maka hasilnya adalah ini 5,000075. Saya bulatkan saja jadi 5,0 per 100.000 ekor. Nah, sekarang coba kita lihat. Ini kan bulan April. Bulan ini bulan depan. Terus tadi dibilang di April yang mati agak sedikit, 30 saja, karena penyakitnya baru masuk. Di bulan Mei, pengendaliannya masih agak lambat, kematian masih lebih tinggi dari sebelumnya, maka ada 100. Coba kita lihat angkanya. Yang mana yang lebih besar? Yang bulan April atau yang bulan Mei? April, Ibu. Ya, jadi kalau di bulan April kamu punya 100.000 babi, yang mati itu 1,5 ekor, ya, hampir 2 ekor mati. Tapi di bulan Mei, gitu ya, kamu punya 100.000 ekor, yang mati 5. Itu artinya, ya. Jadi ada 5 kematian di 100.000 ekor babi. Nah, itu rate ya. Jadi rumus ini maksudnya seperti ini. Jadi dia seperti proporsi. Jadi yang di bawahnya itu biasanya total populasi, yang di atas itu entah itu kematian atau penyakit. Tapi kita melihat jangka waktunya. Ada jangka waktu yang kita lihat. Kalau di sini kita lihatnya pertama jangka waktu di April. Kemudian yang kedua kita hitung lagi di jangka waktu bulan Mei. Jadi rate itu dia melihat jangka waktu. Kalau proporsi itu kita tidak perlu informasi waktu ya. Sampai di sini paham perbedaannya proporsi dengan rate?
Kalau masih belum paham, tidak apa-apa. Ini kalian screenshot saja dulu sebelum saya hapus. Sudah? Sudah, Ibu. Oke. Sudah, Bu. Saya Sudah, hapus Bu. pelan-pelan ya. Mau hapus cepat-cepat tapi tidak bisa juga, harus pelan-pelan. Terus kalau misalnya kalian tanya, Ibu, kenapa ada angka 100.000 gitu? Kadang dihitung per 1 juta, bisa. Bisa juga dihitung per 10.000, itu bisa. Tergantung dari apa satuan yang biasanya pemerintah tetapkan untuk sebuah penyakit ya. Dan kalau di hewan berarti itu dari standar dunia, biasanya kita akan ikuti per berapa gitu. Supaya kita bisa bandingkan negara kita sama negara lain itu besar punya siapa gitu. Ini kan tadi hanya bulan saja. Nah, kita bisa lihat, oh negara saya penyakit ini lebih sedikit terjadi. Oh, di negara sana lebih banyak. Itu bisa. Tapi karena kalian kuliah, angka 100.000, 10.000, 1 juta itu tergantung soalnya. Ya, tergantung soalnya. Kalau ditanya per 100.000 berarti kalian kalikan 100.000. Kalau soalnya bilang per 10.000 ya kalian buat per 10.000 ya. Oke, saya lanjutkan ke sini. Nah, ini sebenarnya tahapan yang kalian sedang kerjakan tadi. Jadi dimulai dengan menghitung angka yang di atas. Tadi kan numerator atau angka pembilang. Itu istilahnya sama ya. Angka di atas, numerator, angka pembilang, itu istilahnya sama. Kalau di Ibu Pur punya slide, saya sering lihatnya Ibu Pur pakai kata angka pembilang. Pembilangnya berapa? Penyebutnya berapa? Kata-katanya biasanya mirip sekali, jadi susah bedakan ini maksudnya pembilang di atas atau di bawah gitu ya. Numerator, denominator juga sama, mirip-mirip. Jadi saya lebih suka menjelaskan ke kalian angka di atas, angka di bawah ya. Nah, biasanya angka yang di atas atau pembilang ini biasanya untuk rate itu jumlah hewan sakit, jumlah hewan mati, jumlah hewan yang bunting. Kita hanya melihat kasus-kasus yang tertentu saja. Entah itu kasus penyakit, kasus kematian, kasus hewan bunting. Sehingga definisi kasus itu sangat penting. Misalnya sakit apa dulu gitu ya. Kalau sakitnya kita bilang rabies ya kalian jangan hitung yang misalnya mati karena penyakit rabies misalnya ya. Kalau ada soal ditanyakan misalnya berapa rate hewan yang mati karena rabies, tapi di situ ada juga yang mati karena penyakit lain. Kalian jangan hitung. Hitung saja yang mati karena rabies itu ya, sehingga definisi kasus sangat penting. Sehingga ketika kalian sudah bisa sudah sesuai itu kalian bisa tahu angka yang di atas itu apa ya. Nah, sekarang masalah yang muncul kalau kita hanya menghitung angka yang di atas gitu ya untuk melihat misalnya ini babi di kandang ini ada 5 kasus diare berdarah. Parah atau tidak ya kasusnya di kandang ini gitu ya. Sebenarnya kalau kita cuma menghitung kasusnya saja, tadi kasus penyakitnya misalnya atau kematiannya, kita bisa dapat pembilangnya, tapi untuk menginterpretasikan yang sudah kita hitung, kita sebenarnya harus punya angka penyebut yang akurat. Penyebut itu yang di bawah, ya. Jadi tidak cukup sebenarnya angka yang di atas. Sekarang ini contoh ya. Babi di kandang ini, misalnya kalian punya kandang. Babi di kandang kalian ada 5 kasus diare berdarah. Dilihat dulu dari waktunya. Misalnya pertama, misalnya Niko. Niko punya babi 80 ekor, kemudian Irwanto juga punya babi 80 ekor misalnya ya. Di kandangnya Niko, ini yang Niko punya. Babi yang diare itu dalam hitungan 2 minggu ada 5 yang diare di kandangnya Niko. Kemudian Irwanto punya
5 juga yang diare, tapi selama 2 tahun. Jadi lebih lama ya. Lebih lama. Berarti yang mana yang lebih bagus? Kandangnya siapa yang lebih sedikit penyakitnya? Niko. Ruanto. Kandang Irwanto. Ruanto, Ibu. Iya. Nah, ini saya mau kasih contoh lagi. Misalnya begini. Ini bukan babinya yang namanya Niko ya, bukan. Ini misalnya tadi, ini misalnya kandangnya Niko, ini misalnya. Kemudian yang di sini misalnya kandangnya Irwanto. Babinya sama-sama ada 5 yang diare. Misalnya babi yang ini di kandang Niko diarenya di tanggal 1 April. Yang ini di tanggal 2 April. Yang ini di tanggal 3 April misalnya. Yang ini di tanggal 7 April. Wah, sudah 7 hari, sudah 1 minggu gitu kan, sudah ada 4 yang sakit diare. Terus dicatat lagi, ternyata di tanggal, misalnya di tanggal 14 April. Wow, 2 minggu ya. 2 minggu ada 5 ekor yang sakit diare, misalnya. 5 ekor diare. Kalau di kandang Irwanto bagaimana? Ada yang diare misalnya. Di sini April 2020. Yang kedua diare lagi bulan Mei 2020. Babi yang ketiga bulan Juni misalnya, tahun 2020. Kemudian bulan Juli ada 1 ekor lagi, 2020. Kemudian di sini bulan Desember misalnya, tahun 2021. Jadi punya Irwanto dalam hitungan dari Januari, misalnya dari Januari belum ada yang sakit, sampai April baru ada yang diare. Nah, punya Irwanto yang kasusnya lebih sedikit toh. Iya, Ibu. Sehingga menentukan angka yang di atas atau angka pembilang gitu ya, atau angka numerator itu tidak cukup. Harus lihat juga angka di bawah. Di sini kan angka denominatornya di sini nih, 80. Dan juga harus lihat jangka waktunya. Sama-sama 2, tapi yang satunya minggu, satunya tahun. Gitu ya. Jadi rate-nya di tempat Niko lebih tinggi itu dibandingkan rate di Irwanto. Nah, saya hapus dulu. Jadi kalau lihat proporsi saja, kalau proporsi kan dia hanya menghitung kasus dibandingkan jumlah populasi. Dia tidak lihat waktu. Jadi di sini nanti kalau mau lihat berapa proporsi babi diare di tempat Niko, proporsinya akan sama dengan tempatnya Irwanto. Karena gini, proporsi di tempatnya Niko berarti 5 yang sakit toh, 80 jumlah total. Di tempat Niko 5 dibagi 80. Di tempat Irwanto sama, 5 dibagi 80. Jadi kalau proporsi dia tidak lihat waktu. Ya. Jadi dia tidak lihat waktu. Dia lihat seluruhnya saja, data saja. Tapi kalau di rate kita nanti masukkan waktu. Nah, saya lanjut di sini. Sehingga menentukan angka yang di bawah, tadi kalau angka yang di atasnya kan 5, kalau di babinya yang diare. Angka yang di bawahnya 80. Ya. Nah, 5 dibagi 80 tadi masih proporsi saja, gitu ya. Untuk menentukan rate belum cukup. Biasanya angka yang di bawah, angka tadi yang 80, itu biasanya total seluruh populasi. Misalnya populasi babi di Indonesia, atau lokasinya spesifik di kota Manokwari misalnya, atau di desa Amban,
atau di negara juga bisa, atau misalnya di kandangnya Pak Niko, gitu ya. Terus yang satunya di kandangnya Pak Irwanto, misalnya. Jadi lokasinya spesifik, tapi tetap jumlah total, ya. Kemudian bisa juga angka yang di bawah itu kalau kita mau lihat kelompok umur tertentu. Misalnya angka kematian anaknya babi, gitu ya. Yang diare tadi misalnya 5 ekor, tapi sebenarnya yang anak babinya hanya ada 1 misalnya. Jadi 1 yang diare itu angka yang di atas, angka yang di bawahnya dari 80 itu anak babinya hanya ada 40 ekor misalnya. Jadi yang di bawahnya 40, ya. Jadi angka penyebut itu bisa berubah-ubah tadi ya. Kan kalau yang Ibu kasih contoh yang sebelumnya itu, ini kan dia bisa berubah-ubah karena di dalam sebuah populasi itu jumlah hewan itu kan dia berubah-ubah. Misalnya saja di kandangnya Niko, 80 itu bisa saja ada di bulan April ini, tapi di bulan Mei bisa saja Niko jual 20 ekor misalnya, jadi berkurang, 80-nya jadi tinggal 60 misalnya. Atau pelihara babi yang dikasih lepas dicuri orang, ya berkurang lagi. Dibagi dengan orang lain berkurang lagi. Atau ada yang lahir, ya, jadi bisa bertambah malahan. Atau ada kematian. Jadi angkanya bisa berubah. Tadi yang saya kasih contoh di awal tadi. Yang di April mati 30, maka dari 2 juta kita kurangi 30. Karena di bulan Mei sudah berkurang 30 ekor. Kemudian baru kita bisa menentukan rate. Jadi kalau angka di atas sudah dapat, angka di bawah sudah dapat, baru kita bisa tentukan rate. Kita tambahkan waktu untuk mengevaluasi. Nah, ini contoh soal lagi ya. Jadi misalnya tahun 2018 sampai 2019, jumlah kematian induk sapi di Kabupaten X itu ada 12. Jadi induk sapi yang mati ada 12 ekor. Oh, kemudian jumlah total induk sapi berapa? Ada 60. Nah, berapa angka kematian induk sapi per 100.000? Ibu, ini yang ditanyakan angka kematian, bukan rate. Gitu ya. Sebenarnya rate dengan angka kematian per ini ya, per berapa ratus ribu ini sebenarnya sama. Jadi rate itu bisa angka kelahiran, angka kematian, jadi nama lainnya, gitu ya. Berapa angka kematian induk sapi per 100.000? Nah, sekarang kita lihat periode waktunya berarti 2018 sampai 2019. Di dalam soal tidak ada ditanya berapa angka kematian di tahun 2018, gitu ya. Tidak ada. Jadi berarti semua ini dari 2 tahun ini kalian kasih masuk. Kemudian yang angka di atas berapa? Angka di atas kita lihat angka kematiannya, maka dia 12. Angka di bawah atau denominatornya adalah total induk sapi yang beresiko, yaitu ada 60 ekor. Ya. Saya belum hitung. Nanti kita hitung sama-sama. Nah, di sini ya. Jadi saya sudah kasih kecil sedikit tulisannya, terus rumusnya ada di sini supaya kalian bisa paham. Kalau Ibu tulis tangan kayaknya agak tidak rapi, jadi Ibu agak ketik sedikit. Angka kematian, atau tadi nama lainnya adalah rate ya. Rate per 100.000 ya. Rate kematian per 100.000. Nah, total angka kematian induk sapi ada berapa? 60. Yang mati saja. 12. 12. Induk sapi yang mati itu ada 12 ekor. Kemudian induk sapi yang beresiko 60. 60. Beresiko itu artinya begini. Di dalam Kabupaten X ini kan katanya ada total induknya ada 60. Semua ini beresiko mati, gitu ya. Kita ini semua walaupun hari ini hidup, kita semua punya resiko mati. Jadi kita
Artinya adalah kita adalah orang yang beresiko, ya. Tidak ada yang tidak beresiko. Jadi maksudnya beresiko tuh bisa kamu sebut nama lainnya adalah dia di dalam populasinya dia sebagai orang yang beresiko, ya. Kemudian kita kali dengan 100.000. Kenapa dikali 100.000? Karena ada pertanyaan per 100.000 kelahiran hidup, ya. Nah, sekarang hasilnya berapa? 12 dikali 100 berarti 12 kali 100.000 begini. Dibagi 60. Ya. Jadi berapa? 20. 20 apa? 20.000. Iya, jadi angka kematiannya ada 20.000 per 100.000 kelahiran hidup. Banyak juga ya. Jadi kalau kamu punya sapi 100.000, ada 20.000 yang mati. Banyak sekali ini angka yang terlalu banyak. Oke, boleh di screenshot, silakan sebelum saya hapus. Kemudian, nah, sekarang saya ganti angkanya. Hanya di tahun 2018, lalu di situ Kabupaten X juga, kematiannya hanya 5 ekor, total induk sapinya lebih banyak. Induk sapinya ada 200.000 ekor. Ya. Berapa angka kematian induk sapi per 100.000 kelahiran hidup? Siapa yang bisa jawab numeratornya berapa? 200.000. Numeratornya adalah total angka yang mati. Yang mati di tahun 2018 ada berapa? 200.000 bukan. Coba ada yang lain yang mau bantu jawab? Yang induk sapi yang mati. 5 ekor, Ibu. Ya, betul. 5 ekor. Jadi ada 5 induk sapi. Sekarang total induk sapi yang beresiko ada berapa? 200 ekor. 200? Rp20.000, Bu. Bukan 20.000. 200 tadi mendekati, 20.000 juga mendekati. Sedikit lagi. Berapa? 100 ekor, Ibu. Hah? 100 ekor? Bukan. Berapa? Jumlah total induk sapi. Ayo, di sini sudah kelihatan ini di soalnya jumlah total induk sapi ada berapa banyak? 20.000. Bukan 20.000. 200.000, Bu. 100.000. 200.000. Ya. Kalau 20.000 itu sedikit. Ini 200.000 ini banyak nih, ya. Uang saja 20.000 sama 200.000 kan beda. Kalian pasti suka yang 200.000. Nah, kecuali kalau utang ya, pasti sukanya utang yang 20.000, 200.000 tidak suka. Angka kematian per 100.000-nya, jadi numerator itu yang di atas, denominator yang di bawah. Numeratornya berapa? 5. Sudah 5, oke. Denominatornya 200. 200.000.
200.000, jangan 200 ya. 200.000 dikali 100.000. 100.000. Siapa yang bisa dapat hasilnya berapa? Rp10.000. Berapa? 5 kali 100.000 berarti 500.000 dibagi 200.000. Ayo, 2,5. 500.000 bagi 200.000 berapa? 2,5 itu 2,5 per 100.000. iya, per 100.000 kelahiran hidup. Jadi di sini angkanya sudah lebih sedikit. Yang sebelumnya tadi kan kalau kamu punya 100.000 sapi, yang mati 20.000 banyak sekali. Kalau di sini di data yang ini cuma 2,5 ya. Oke, silakan di screenshot sebelum saya hapus. Sudah? Sudah, Ibu. Sudah ya? Belum. Ya. Ada yang belum? Oke, sepertinya sudah ya, saya hapus. Jadi rate itu dia melihat jangka waktu tertentu, ya. Ingat, tetap melihat jangka waktu tertentu. Nah, ini belum kuis ya, ini belum kuis, tenang. Sedikit lagi kita akan masuk kuis. Jumlah kematian babi di tahun 2019, misalnya ini saya bikin saja angkanya ya. Misalnya jumlah kematian babinya di sini ada 5. Ini babi yang mati. Di sini ada 10. Misalnya saja ini. Kemudian di sini ada 5 lagi. Sini ada 15. Kemudian jumlah babi di kandang. Saya punya babi banyak ini. 200. Saya punya 1 juta ekor. Misalnya ini saya punya kandang, saya orang kaya toh. Saya punya babi ada 1 juta ekor. Lalu di tahun 2020 mati 5, tapi saya punya babi ada beranak. Jadi baru ada yang saya jual juga dan sebagainya. Saya buat saja tetap 1 juta ya. Ini kan jumlah total babinya saya di kandang. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa rate atau angka kematian babi di tahun 2019 per 100.000 ekor? Sekarang, siapa yang bisa jawab? Angka di atasnya berapa? 5, Ibu. 5 ekor. 5. Oke, 5 ekor ya. Angka yang di bawahnya berapa? 10 1 ekor. Iya, 1 juta, Ibu. Ya. Salah. 1 juta, Bu. 1 juta ekor. Banyak ya? Sangat, Ibu. Oh, sangat. Sangat banyak, babi 1 juta. Itu kepala suku langsung ganti jadi saya. Oke. Dikali berapa? 100, Bu. 100.000. 100.000. Ya, karena soalnya per 100.000 ekor ya. Oke, sekarang kita kalikan siapa yang cepat dapat hasilnya. 0,5, Ibu.
0,5 Ibu. 0,5. Iya Ibu. Wih, cepat ya. Saya kalah cepat ini. Siapa tadi yang bilang 0,5? Yunus Ibu. Jangan malu. Siapa? Yunus Ibu. Yunus. Wah, Yunus itu mantap sekali. 0,5 ekor per 100.000. Jadi angka kematiannya adalah 0,5 ekor per 100.000 ekor babi. Ya. Jadi yang mati hanya setengah badan saja, tidak ya. Ini cuma angka saja. Oke. Sampai di sini paham ya? Kalau seandainya pertanyaannya berapa rate kematian di tahun 2022? Angka di atasnya berapa? 15 Ibu. 2022. Angka di atasnya? 15. 15. Angka di atasnya berarti 15. Pintar ya kalian ya. Angka di bawahnya tetap karena jumlah babinya tetap 1 juta. 100.000-nya tetap karena per 100.000. Oke, sampai di sini sudah paham ya? Kalau sudah paham, silakan bertanya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk ke kuis. Tidak ada pertanyaan ya? Berarti saya lanjut. Saya lanjut ke sini. 100. Nah, kuisnya kalian buka link Google Form yang ada di WhatsApp, di grup WhatsApp. Link Google Form yang ada di grup WhatsApp. Soal nomor 1 jawaban langsung angkanya saja. Berapa proporsi dalam persen? Kemudian nomor 2 berapa dalam persen? Kemudian selanjutnya dan selanjutnya. Silakan. Saya pakai waktu ya. Saya pakai waktu untuk nomor 1 5 menit, nomor 2 5 menit, nomor 3 nanti dan seterusnya masing-masing 5 menit. Dimulai dari sekarang. Nomor 1 proporsi 2 rasio. Silakan. Ibu, saya tidak bisa masuk ke Google Chrome nih, Bu. Ibu tidak bisa dibuka, Ibu. Oh, sabar. Iyo, sabar ya. Kayaknya saya kunci khusus yang Unifa. Sebentar. Saya stop share dulu. Saya kembali ke sini. Google Form. Oke, silakan. Coba lagi.